menjaga kami. Pagi ini kami mau memuliakan Tuhan melalui sekolah minggu kami di rumah masing-masing. Berkati kami Bapa, supaya kami
tetap sukacita dan boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sudah masuk pintu gerbangnya, udah masuk ke gereja, kita pasti senang. Senang jadi apa kakak? Senang jadi anak Tuhan. Kalau begitu kita harus bilang, aku senang jadi anak Tuhan. Tapi Bu Rai, jadi anak Tuhan nggak boleh Bohong. Yes. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi bilang aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh Kalau sudah senang, berarti kita bukan nangis ya kakak. Kalau senang, menyanyi ya. Kita mau bilang hatiku penuh nyanyi. masih tetap berdiri. Mari kita berdiri tadi kakak harus duduk sekarang seperti itu. Oke, kalau gitu semuanya Laskar Kristus siap. Semuanya kita mau bernyanyi. Hatiku penuh nyanyi. Hatiku penuh nyanyi.
firman Tuhan. Siapa yang ceritakan? Kak Bella. Kakak Bella. Iya, ceritanya seru Bu. Pasti dong. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan karena ada sesuatu yang luar biasa mau Kak Bella sampaikan. Oke, tapi kita nyanyi dulu dong. Ya, adik-adik boleh duduk dong tentunya. Utamanya adalah ini kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Waktu susah. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mendengarkan firman Tuhan kepada Kak Bella, dipersilakan. Heps, ada yang ketinggalan. Kita dengar dulu ya pengumuman. Walaupun kita corona, tetapi setiap bulan Juli biasanya kita melakukan apa ya? Minggu sekolah minggu. Salah satunya adalah belanja koin, ya. Nah, kita tetap lakukan belanja koin ini walaupun musim corona, tetapi caranya aja yang berbeda. Nanti hari Minggu tanggal 19 Juli, ya, anak-anak boleh datang ke gereja mengambil hasil perjuangannya selama 1 tahun dari Juli 2019 sampai Juni 2020, ya. Kakak sekolah minggu sudah mengumpulkan jumlah sampai dapatlah poin itu semua dan sudah dibelanjakan oleh guru sekolah minggu. Nah, terpaksa anak-anak tidak membelanjakan sendiri karena kita masih corona. Jadi guru sekolah minggu sudah belanjakan, sudah dibungkus dan nanti anak-anak tinggal mengambil sendiri, ya. Nah, waktunya adalah ingat hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Anak-anak diantar mama papa atau siapa saja yang bisa mengantar datang ke gereja. Jamnya, ya, dari jam 13.00 berakhir 16.00, ya. Nanti di depan teras, di teras akan dibariskan per kelas. Jadi anak-anak bisa mengambil. Oke ya, kami tunggu Minggu 19 Juli 2020. Thank you. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Iya baik-baik ya, luar biasa. Nah pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa masih beribadah walaupun di online ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau berkati
berkati ya Tuhan setiap hati adik-adik kami. Berikan Roh Kudus selalu ya Tuhan, agar bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pagi ini kakak mau cerita dengan tema, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tema, hidup adalah anugerah. Yuk sekali lagi. Tema, hidup adalah anugerah. Nah, adik-adik, tahu nggak hidup adalah anugerah seperti apa? Yuk kita cari tahu yuk, hidup adalah anugerah seperti apa? Kita saksikan video ini. Check it out. Nah, adik-adik, lihat gambar ini. Ini Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Dia ingin ke kota, yaitu kotanya bernama Kota Nain. Berjalanlah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan di sana banyak orang menyertainya. Lalu setelah dia masuk ke dalam kota itu, dia lihat gambar ini adik-adik. Dia melihat ada seorang ibu, dia ternyata janda, sedang bersedih. Dilihat Tuhan Yesus, lalu lihat ini gambar selanjutnya. Tuhan Yesus mendekati ibu itu. Dia mendekati, terheran Tuhan Yesus, kenapa ibu ini menangis? Lalu didekati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menumpangkan tangannya kepada ibu itu dan berkata, lihat gambarnya. Jangan bersedih, kata Tuhan Yesus kepada ibu itu. Lalu ibu itu melihat, tetapi ibu ini masih sangat sedih karena anaknya sudah tidak ada lagi, sudah mati, karena mereka akan membawa ke kuburan. Lalu lihat gambar selanjutnya, Tuhan Yesus mendekati mayat tersebut, mayat anak pemuda itu didekatinya. Nah, lihat ini gambarnya. Lalu Tuhan Yesus, lihat ini lagi juga gambarnya, menumpangkan tangannya kepada pemuda itu. Dan Tuhan Yesus berkata, bangkitlah. Nah, lihat apa yang terjadi adik-adik ketika Tuhan Yesus mengatakan bangkit. Dan orang-orang di sana pun melihat dan menyaksikan, menantikan apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Nah, tiba-tiba lihat ini gambar selanjutnya adik-adik. Dan ternyata pemuda itu bangkit. Dan orang-orang di sana lihat ketakutan. Karena kok bisa ya anak muda itu bangkit kembali? Heranlah orang itu, tetapi mereka tetap bersuka cita. Karena anak itu bisa hidup kembali. Betapa bahagianya orang-orang itu. Lalu lihat gambar selanjutnya. Tuhan Yesus mengantarkan anak itu untuk menemui ibunya. Lihat ini, Tuhan Yesus menuntun anak ini. Dan anak ini langsung berlari. Lihat gambar selanjutnya. Dia berlari dan ingin memeluk ibunya. Dan mereka berpeluk. Ibunya tidak sedih lagi. Dia sangat sukacita, bahagia. Anaknya bisa bangkit kembali. Mereka bisa bersama-sama berkumpul. Lihat ini betapa bahagianya anak muda itu bersama ibunya. Sukacitanya, dan bukan mereka aja sukacita, bukan mereka aja yang bahagia. Orang-orang di sana yang tadinya mau mengantarkan mayat itu ke kuburan ikut bahagia. Lihat ini betapa bahagianya orang-orang itu. Dan mereka juga ternyata berbicara bersama orang-orang itu. Lihat ini, mereka berbicara bahwa seorang Tuhan Yesus telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah semuanya kabar tentang Yesus itu di seluruh kota tersebut. Nah, adik-adik, setelah kita melihat video dan kita melihat gambar tadi, nah kita belajar di sini bahwa anugerah Tuhan itu sangat baik, sangat ajaib perbuatan Tuhan. Dia sudah bisa Tuhan Yesus telah membangkitkan orang janda itu. Dia sudah mati lalu bangkit kembali, dan ibu janda yang sedih tadi sudah bersuka cita karena bisa berkumpul bersama anaknya tadi. Nah, betapa luar biasa kan adik-adik, perbuatan Tuhan Yesus itu ajaib. Itulah bentuk anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada pemuda itu. Sini kita jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan ya adik-adik. Seperti contohnya kita harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kita juga
juga selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kepada kita seperti kita bernafas. Ya kan adik-adik? Nah adik-adik, sebelum Kakak tutup dalam doa, kita lihat ayat apaan dulu yuk. Check it out. Nah, ayat hafalan dari kelas Batilita. Disimak ya adik-adik. Ayat hafalan dari kelas Batilita di Kejadian 30 ayat 20e. Kejadian 30 ayat 20e bunyinya, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Itu ya ayat hafalan kelas Batilita. Nah, sekarang kelas kecil. Ayat hafalan kelas kecil di Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, itu ayat hafalan kelas kecil. Dan yang terakhir ayat hafalan kelas besar di Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan yang per kelas tadi ya, diingat dan dihafal dan dikirimkan buat minggu depan oleh guru-gurunya ya. Nah, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami diajari cerita tentang seorang anak muda lain yang dibangkitkan oleh-Mu ya Tuhan. Kau berikan anugerah kepada kami agar kami selalu bersyukur atas berkat-Mu kepada kami. Roh Kudus-Mu selalu melimpah pada kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu taat mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu kita, sudah mendengarkan firman Tuhan. Indah ya firman Tuhan itu, biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini karena kami diberi kesehatan, kami memperoleh kebaikan daripada Tuhan dan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kalau kami walaupun di rumah kami masing-masing, kami boleh bernyanyi bagi Tuhan dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin Bapa di surga, terutama Tuhan untuk wabah corona yang masih melanda. Kami sungguh memohon belas kasihan daripada Tuhan supaya Tuhan boleh memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, bapak-bapak kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan, biarlah berkat Tuhan boleh tercurah. Bahkan juga untuk setiap anak-anak Tuhan boleh memberkati. Sebentar lagi kami sudah memulai kembali untuk sekolah kami. Meskipun masih dilakukan di rumah masing-masing, tapi biarlah Tuhan memberikan kepada kami sukacita untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga boleh senantiasa memberikan berkat kesehatan kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.